Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Sibuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, kita diberikan kemampuan untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 127 ya, 127. Hadis 498. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Bahz bin Hakim, riwayat Bahz bin Hakim an abi, dari bapak Bahz bin Hakim, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridai semuanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun. Fi kullin, di setiap sa'imati ibil, ya, unta yang diliarkan gitu ya. Jadi di setiap unta yang diliarkan. Bisa enggak ada unta yang ternak. Fi arba'ina, jumlahnya ada 40 ya, bintulah labun, maka yang harus dikeluarkan anak unta yang umur 2 tahun. Si pembahasan tentang zakat ini ya. La tufarraqu iblun an hisabihi, tidak ada pemisah ya. Sebuah unta itu an hisabihi, dari beberapa hitungannya. Maksudnya kalau memang ternak itu milik 2 orang, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kayak kandangnya harus 1 ya, untuk tempat liarnya, untuk tiap tempat pengembalannya harus 1, semuanya harus 1, nggak boleh beda-beda. Itu kalau 1 unta milik 40 unta milik berdua. Kalau 1 unta milik 40 unta milik 1 orang, gampang gitu, gak ada syarat pokoknya. Asal 5 aja udah kena zakat. Man aqtaha, man barang siapa aqtaha, memberikan zakat atau memenuhi zakat, mu'tajiran biha, maka dia memperoleh pahala. Falahu ajruha ya. Man aqtaha, barang siapa yang mengeluarkan, yang memberikan zakat, mu'tajiran, mengharap pahala dari zakat dia, falahu, maka baginya ajruha, pahala. Kemudian wa man mana'aha, barang siapa yang mencegah, gak mau zakat, fa inna akhidha, maka kami akan mengambil ya zakat itu, wa syatra mali, dan separuh dari hartanya, azamatan min azamati rabbiha. Karena apa? Karena ini adalah peringatan ya, dari beberapa peringatan dari Tuhan kami. Jadi zakat itu, apalagi kalau zakat wajib ya, dia gak mau zakat, ambil paksa, itu kalau zakat wajib. Nah, kalau diberlakukan hukum Islam, nah di sini kan nggak
Islam gitu. Mau zakat gak zakat terserah, dosa tanggung sendiri. Kalau zaman Rasul ada yang orang kaya gak zakat, paksa diambil gitu. Kalau di sini kan nggak berlaku hukum itu gitu ya. Jadi banyak di antara kita saudara kita yang muslim yang kaya nggak zakat, ada yang dia tahu nggak sengaja nggak mau ngeluarin atau nggak tahu ilmunya. Banyak sebab ya, banyak sebab. Ada yang benar-benar nggak tahu ilmunya, ada yang memang benar-benar nggak sadar, dan yang paling parah dia nggak mau ngeluarin zakat. Itu yang lebih parah lagi. Nah kemudian la yakhillu li ali Muhammad minha syai'un, tidak halal ya zakat itu bagi keluarga baginda Rasulullah SAW beserta keturunan ahlul bait ya, dzurriyyah Rasul itu nggak boleh menerima zakat. Karena diistilahkan zakat itu harta apa ya, istilah ngeluarin kotoran harta kita, pembersih harta kita. Masa keluarga Rasul yang mulia menerima zakat? Ya, enggak boleh, bahkan haram, enggak boleh. La yahil berarti tidak halal dengan artian haram. Wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Sahihul Hakim mu'allaq Asy-Syafi'i al-qaul bihi 'ala thubuti. Selanjutnya wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana laka mi'ata dirhamin," apabila engkau memiliki 200 dirham, wa hala 'alaiyal haul, dan mencapai 1 tahun haul, fa fiha khamsatu dirham, maka baginya adalah 5 dirham yang harus dikeluarkan zakatnya, 5 dirham. Walaysa laka syai'un, dan tidak wajib baginya sesuatu hatta yakuna laka, ya, sampai dia memiliki 20 dinaran. Nah, kalau dinar itu 20 dinar. Wahala 'alaihal haul, ya, dan mencapai 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, yang dikeluarin adalah separuh dinar. Tuh, kalau dirham 200 dirham, kalau dinar itu jadi 20 tahun, tergantung mata uangnya ya, nilai mata uangnya itu. Kalau rupiah berapa? Ngikuti harga emas. Kalau rupiah ngikuti harga emas yang wajib dizakatin. Saat itu harga emas berapa? Tinggal dikalikan. Yang jelas patokan untuk haul, untuk nisab harta, nisab mal ya. Haul nisabnya harta kita itu seharga emas 93 gram. Itu patokannya. Emas kan berubah-berubah begitu harganya ya. Pokoknya patokannya itu. Nah, kemudian fama zada fahbi hisabi dzalik. Kalau terus tambah hartanya, ya udah tinggal hitung berapa kali. Kalau ada 2 nisab ya udah 2 kali dia ngeluarin zakatnya. Walaysa fi malin zakat hatta yakula 'alail haul, dan tidak ada ya harta itu dizakati sampai adanya 1 tahun. Kalau nggak 1 tahun nggak dizakati. Wa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, man istafada, barang siapa yang menempatkan atau memanfaatkannya, malan hartanya, fala zakata alaihi hatta yakula alaihi al-haul. Pokoknya harta itu walaupun banyak kok dimanfaatkan buat yang lain, buat ini nggak sampai 1 tahun habis, maka nggak zakat. Maka nggak zakat. Begitu. Kayak contoh Syekh
Al-Laits itu ulama besar daerah Mesir. Ulama yang mana itu kaya raya. Ya, bahkan beliau itu lebih alim dari Imam Malik. Lebih alim dari Imam Malik, cuma gak terkenal. Lebih terkenal Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Laits, namanya Imam Laits dari Mesir. Alimnya Masya Allah. Alim kaya raya, gitu. Kaya raya. Dan tiap mencapai 1 tahun, mau 1 tahun nih kekayaannya, dibagi-bagi. Bahkan Imam Malik kena dapat jatah dari Imam Laits sedekahnya itu, sehingga pas 1 tahun udah habis, nggak nyampe 1 nisab, jadi nggak ada zakat, mau disedekahkan semuanya. Masya Allah kaya rayanya itu Imam Laits, ya, udah kaya, alim, ya, bahkan diriwayatkan lebih alim daripada Imam Malik. Cuma lebih terkenal dalam segi mazhab, khususnya fikih, ya, Imam Malik lebih terkenal, lebih masyhur, begitu. Dan begitulah, ya, ada seorang alim ulama kadang mau menyembunyikan ilmu, bukan menyembunyikan, dia takut akan pujian bermacam-macam. Kalau betul-betul dia menyembunyikan ilmu, dosa, ya, tapi kadang takut kalau kelebihannya itu diketahui orang, banyak orang memuji, dia nggak kuat akan pujian itu, akan menjadi sombong, begitu. Dia menyembunyikan karena ada alasan, gitu, takut dikira nanti menjadi sombong. Nah, kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqar awamil shadaqah. Tidak ada bagi seekor sapi yang dipekerjakan buat bajak tanah, pokoknya sapi buat apa aja ya, yang buat dipekerjakan, buat pekerja itu. Nah, nggak ada sedekah, nggak ada zakat bagi sapi yang dipekerjakan. Maka mobil juga begitu, dikiaskan seperti itu. Wa an Amr bin Shu'aib an abi wa an jaddihi, riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, wa an jaddihi dari kakeknya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatrukhu hatta ta'kuluhu shadaqah. Nah, man barang siapa waliya yatim, menjadi seorang wali anak yatim. Ada anak yatim, yatim piatu namanya begitu, ya, kaya anak yatim ini, maka harta anak yatim itu juga ada sedekah, ada sedekah, harus disedekahi, harus disakatin. Siapa yang zakatin? Yang pegang, yang menjadi walinya tadi itu, yang menjadi walinya seorang yatim tadi, itu yang menzakati. Dan di sini diperbolehkan harta anak yatim itu untuk digunakan untuk usaha, yang penting kita bertanggung jawab, ya, daripada nanti akan habis dipotong zakat terus, ya. Umpamanya hartanya nih, harta anak yatim peninggalannya itu ada 300 juta, 300 juta tiap tahun dipotong buat zakat, nggak dikembangkan tuh uang, lama-lama habis, tinggal 1 nisab, tinggal 150 juta doang nanti, begitu. Maka ada hukum, yang penting kita bertanggung jawab, tidak niat untuk memakan harta yatim, tapi untuk mengembangkan harta itu masih diperbolehkan dan harus dizakatin walaupun itu milik anak yatim. Itu. Namun itu jumhur ulama, kebanyakan ulama yang berpendapat walaupun itu anak yatim tetap dizakati, tapi ada sebagian selagi belum balik enggak, gitu ya. Sama kayak begini, karena dia belum masuk apa ya, kategori belum balik. Sama kayak begini, ada seorang anak kecil itu jadi artis kaya raya, gitu ya. Nah, apakah dia wajib haji? Udah punya kemampuan, apakah dia wajib haji, gitu ya? Karena udah kaya raya, ada yang berpendapat, nunggu balik baru dia kena kewajiban, gitu. Sama kayak zakat seperti itu, tapi jumhur ulama harus dizakatin walaupun belum balik. Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu.
Selanjutnya wa an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qauman, ketika didatangi seorang kaum, ya salah satu kaum, Rasulullah didatangi seorang kaum bisadaqatihim, dengan sedekahnya atau dengan zakatnya. Rasulullah didatangi salah satu sahabat, kaumnya datang membawa zakatnya. Ini Rasul, zakat saya Rasul. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengucapkan Allahumma sholli alaihi, mendoakan Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah keselamatan, rahmat kepada kaum ini. Itu doanya gitu Rasulullah bagi kaum yang mendatangi Rasulullah dengan membawa zakatnya. Itu doa Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, singkat gitu. Allahumma sholli alaihi. Doa itu singkat padat, yang penting gak usah panjang-panjang, singkat padat. Tapi kalau rahmat, Allah memberikan keselamatan, kerahmatan, kasih sayang, udah hidup itu pasti nikmat. Kadang orang itu doanya begini doang, ya Allah berikanlah hamba nikmat hidup dunia akhirat, udah cukup. Ditambah nikmat ibadah, nikmat hidup dunia akhirat, itu udah cukup. Nikmat hidup, nikmat akhirat. Nah kalau nikmat akhirat kan berarti selamat dunia akhirat kan. Kalau nikmat hidup berarti jalannya hidup itu nikmat, ditambah nikmat ibadah, kemudian nikmat akhirat, berarti selamat. Kalau di akhirat nggak nikmat berarti nggak selamat. Gitu. Nah, kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qala anna al-Abbas radhiyallahu anhu anna al-Abbas sa'ala an-nabiyya fi ta'jil shadaqah. Sesungguhnya Abbas bertanya kepada baginda Rasul tentang apa ya? Mendahulukan zakat. Jadi belum jatuh tempo. Qabla an tahilla, sebelum jatuh tempo. Dia punya duit banyak, belum 1 tahun, bahkan masih 10 bulan, belum 1 tahun, kurang 2 bulan, setahun. Dah daripada habis saya zakat dulu, boleh nggak? Nah, maka Rasulullah memberikan keringan, boleh. Langsung 2 tahun juga boleh. Nah, cuman ada sebagian kecil yang berpendapat harus tunggu haul, karena itu sebagai syarat. Cuman jumhur kebanyakan ulama berpendapat boleh, karena itu ada kebaikan. Ya, nggak apa-apa, sebuah kebaikan didahului. Ya, sudah boleh gitu. Jadi belum jatuh tempo, belum waktunya zakat, udah keluarin zakat. Ini untuk zakat maaf. Kemudian wa an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fiha duna khamsin awaq mil minal warqi shadaqah wa laisa fiha duna khamsi daud minal ibli shadaqah wa laisa fiha duna khamsi awsuq minat tamrin shadaqah. Ya. Jadi tidak ada baginya zakat kalau tidak ada 5 khamsi awak. Ukiyah, 5 ukiyah. Ukiyah itu kalau menurut zaman dulu itu ukuran, ya sebuah ukuran berat nilai jual, itu namanya ukiyah. Ukiyah itu ukuran, ya sekarang mungkin gram. Ya, ukiyah itu disama dengan gram, mili, ya kilo. Nah, kayak gitu, jenis kayak gitu dia ukuran. Jadi orang dulu kalau punya 5 ukiyah ya dari perak, maka zakat 5 ukiyah minal wariki dari perak itu berapa gram? 5 ukiyah ukurannya, orang itu harus zakat. Kemudian walaisa fiya duna khamsin daud minal ibil. Nah, kalau ini unta 5 sudah kita bahas terlebih dahulu ya, 5 batasnya. Walaisa fiha duna khamsati awsuq, dan tidak ada zakat sebelum mencapai 5 wasak atau awsuq minat tamrin, dari buah-buahan atau dari apa? Kurma.
Ya, jadi kurma. Wasak, 5 wasak. Nah, 5 wasak itu kurang lebih, kalau dalam syarahnya kurang lebih itu 653 kilo. Ya, jadi 5 wasak. 5 wasak itu timbangannya 653 kilo. Itu. Nah, satu wasak nih sama dengan 60 sok. Nah, satu soknya sama dengan kurang lebih ya 2,1 kilo. Sekian gitu, 2,1 lah. Itu satu sok. Jadi satu wasak sama dengan berapa? 60 sok. Satu sok sama dengan 2,1 kilo. Itu pokoknya itu timbangan kalau bagi yang panen kayak kurma atau buah-buahan panen yang begitu, dan itu nggak ada haul seketika itu. Kalau hasil panen ya, hasil buah-buahan, entah jeruk, entah jagung, entah pokoknya biji-bijian harus panen, itu nggak ada 1 tahun. Seketika itu kalau hasilnya melimpah sampai mencapai 653 kilo, maka seketika itu harus dikeluarin zakatnya. Itu. Walahu min hadis Abi Sa'id radhiyallahu an, laisa fiha duna khamsati awsaq min tamratin wala habbin. Tidak ada zakat sebelum mencapai ya 5 wasak dari kurma, buah-buahan, wala habbin atau biji-bijian. Biji-bijian kayak jagung, kacang, itu ya. Itu biji-bijian. Buah-buahan kayak anggur, jeruk, dan lain sebagainya. Terakhir, wa an Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah an Abi radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha saqatis sama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, untuk ya sebuah tanaman yang mana saqatis sama, yang disirami dengan air hujan, wal uyun, mata air, au kana athariyan, atau dengan tumbuh dengan sendirinya, ya, maka usyrun 10% zakatnya. Ushr. Itu ya. Wa fi ma sukiyan bin nadhi, dan apabila tanaman itu sukia disirami bin nadhi dengan tenaga bantuan diesel, pokoknya perlu biaya lah, ya, maka tanaman itu ketika panen zakatnya cuma nisful ushr, separuh dari 10, berarti 5%. Ya, rawahul Bukhari. Dan wali Abi Dawud meriwayatkan juga, idza kana ba'lan, apabila tanaman itu ya mendapat siraman sendiri, ushr, maka 10 kalau dapat siraman sendiri. Wa fiha suqiya bisawani, dan apabila tanaman itu disirami dengan air hujan, ya, air hujan, awin nadhi, nisful ushr, separuh dari 10 kalau perlu tenaga. Hampir sama itu ya. Jadi hadis beda riwayat. Pokoknya intinya tanaman itu kalau perlu tenaga untuk biaya penyiraman, ya, itu berarti beda zakatnya. Tapi kalau disirami dengan air hujan atau mata air sumber, udah nggak perlu biaya, maka zakatnya lebih banyak, begitu ya, sampai 10%. Nah, kalau dia 5% kalau pakai tenaga. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak Rahmat? Ya, Pak.
betul. Oke. Apakah jumlah ternaknya Udah mencukupi? Ya. Apakah yang disakatkan itu apa penghasilan dari ternak itu? Siap. Si ternak itu pun harus Baik. Kalau peternak itu di sini mungkin tidak ditemukan zakat peternakan. Karena apa? Nggak ada tempat pengembala liar. Perlu makan beli, suket apa rumputnya beli, minumannya beli, vitamin beli. Ya. Nah, zakat ternak itu disyaratkan harus liar. Ya, harus liar. Udah dilepas begitu aja. Punya kambing, kalau kambing kan apa? 40 ya. Kalau sapi 30. Punya sapi kerbau 30. Udah diliarin di tanah kosong. Dan itu tanah mawat, tanah mati, tanah beli umum. Lepasin dulu kan ada gurun, pokoknya sudah ada yang miliki kalau dulu ya. Sekarang kan sudah ada miliknya semuanya. Tanah nggak ketemu mungkin di tanah-tanah yang masih nggak ada pemiliknya, nggak ada tuannya. Ya, itu syarat mutlak. Memakai zakat ternak itu harus ternaknya harus diliarin dan makan rumput sendiri di situ, minum juga ada disediain di situ dari sumbernya, nggak butuh biaya, pokoknya lepas gitu aja. Nah sekarang kan enggak, sekarang ini butuh biaya. Maka masuk apa? Mungkin masuk barang apa zakatnya tijarah, dagangan. Ya, masuk dagangan. Berapa nisabnya? Sama. Dagangan ini sudah ada berapa? Ada nggak dagangan saya ini 150 juta. Umpamanya satu nisabnya seharga emas 93. Oh, lebih berarti per tahun dizakati dagangan itu. Maka peternak sekarang itu kenanya rata-rata kenanya bukan zakat ternak tapi zakat tijarah. Zakat bisnis, zakat dagangan. Gitu, ya. Gimana? Iya, zakat transaksi. Pokoknya zakat dagangan dia. Dagangannya berapa? Dia punya dagangan berapa tuh? Itu yang dizakati. Ya, bukan zakat ternak. Karena ternak harus liar. Ya, harus liar. Nggak butuh biaya ngasih makan, ngasih minum, ngasih vitamin, nggak liar pokoknya. Itu yang dizakati nanti masuk zakat. Gitu. Oke. Baik, cukup kita tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfir li walidayya wa lil mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. الشاكرين لنا عظيم ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار والسر الاسرار رجل الاخير مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وللاعضاء اصحاب الاخير عدد نعم الله وذلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم اجعلنا اخر كلامنا من الجنه اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.